Bismillahirrahmanirrahim. Saya Eka Riza menyampaikan untuk anak-anakku sekalian yang belajar di kelas 12 masuk ke dalam menikmati novel. Ibu Ainun dan Pak Habibie berkata dalam sebuah karyanya, mau ganteng atau tidak? Kalau tidak satu frekuensi bagaimana? Maka nikmatilah novel tersebut. Dalam materi menikmati novel atau sebuah novel. Di dalam peta konsep novel dibagi menjadi menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel, menganalisis isi dan kebahasaan novel, menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang, merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan, lalu menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel, menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Lalu yang keduanya, menganalisis isi novel dalam kebahasaan itu dibagi menjadi analisis isi novel, lalu menganalisis unsur kebahasaan novel. Yang berikutnya, yang ketiga, menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang, yang terdiri dari menemukan pandangan pengarang dalam novel, lalu menyajikan hasil interpretasi pandangan terhadap novel. Yang terakhir adalah merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Yang harus mencakup dalam rancangan tersebut adalah memperhatikan isi dengan memperhatikan kebahasaan. Nah, selanjutnya, menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Di antaranya adalah pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel dapat diidentifikasi dengan membaca isi novel secara keseluruhan. Pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel biasanya memiliki hubungan erat dengan nilai sosial budaya yang dialami oleh pengarang, lingkungan tempat tinggal sebagai contoh novel Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tahori dan berlatar di desa Dukuh Paruk yang dirundung kemiskinan, kelaparan, kebodohan, terinspirasi oleh tempat asal sang penulis yang masyarakat di sekitarnya dirundung kelaparan. Untuk memudahkan kita dalam memahami maksud pengarang terhadap kehidupan novel, kita dapat mengidentifikasi 5W1H. Nah, analisis isi dan kebahasaan novel. Pahamilah unsur-unsur intrinsik novel sebagai langkah awal menganalisis novel. Identifikasi kaidah kebahasaan dalam novel diantaranya kalimat kompleks, kata rujukan, konjungsi, dan gaya bahasa. Unsur intrinsiknya yang terdapat dalam novel adalah sebuah tokoh, penokohan, alur, setting, lalu peran atau penokohan. Kalimat kompleksnya bisa diuraikan dari inti kalimat atau misalnya tidak terganggu oleh anak-anak contohnya. Tidak terganggu oleh anak-anak Dukuh Paruk, biji dadap itu akan tumbuh di tempat yang jauh dari induknya. Maka di sini ada kata rujukan juga. Kata rujukan itu misalnya contoh yaitu merujuk pada atau yang dirujuk. Sepasang burung bangau melayang meniti angin berputar-putar tinggi di langit tanpa sekalipun mengepak sayap. Mereka mengapung berjam-jam lamanya. Atau contohnya, setiap gumbal kapuk mengandung biji masak yang siap tumbuh pada tempat ia hinggap di bumi. Lalu berikutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang disebut dengan penghubung merupakan kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Sebuah contohnya misalnya, Rasus, Warta, dan Darsun kini harus saling adu tenaga memperebutkan umbi singkong yang baru mereka cabut. Itu adalah sebuah inti kalimat dalam kata sambung. Dan masih banyak lagi kata sambung yang lainnya. Di sini ada gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu cara bagaimana pengarang cerita mengungkapkan isi pemikiran lewat bahasa-bahasa yang khas dalam uraian cerita sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Contoh, burung pipit tersebut terbang bagai batu lepas dari ketepel sambil menjerit sejadi-jadinya. Majas yang digunakannya itu adalah
majas personifikasi. Menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Dalam satu novel, pengarang biasanya memasukkan pandangan terhadap aspek kehidupan, seperti aspek sosial, keagamaan, dan budaya. Untuk mengetahui, kita perlu membaca novel secara utuh. Merancang novel, memperhatikan satu, tema yang akan diangkat, lalu siapa saja tokohnya, bagaimana alurnya, di mana, kapan, dan suasananya seperti apa. Selain itu, perlu diperhatikan kaidah kebahasaan novel dan tulislah dengan terstruktur. Nah, strukturnya sama. Ada satu contoh, abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode atau koda amanat. Abstrak itu adalah ringkasan inti cerita. Bagian abstrak menggambarkan isi cerpen secara menyeluruh. Lalu orientasi merupakan satu latar yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana di dalam cerpen tersebut. Berorientasinya di mana? Ya. Lalu komplikasi adalah urutan kejadian yang saling berhubungan dan berkaitan. Dari ada sebab dan akibatnya, itu dikatakan komplikasi. Lalu berikutnya evaluasi. Evaluasi adalah proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan. Resolusi juga ada, yaitu suatu keadaan di mana konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaian atau peleraian. Koda adalah satu amanat yang disampaikan oleh seorang penulis, pengarang, pembaca kepada yang disampaikannya di dalam sebuah tulisan itu. Baik, demikian yang disampaikan tentang novel. Terima kasih.